Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang routing, static routing, dan dynamic routing, inter dan intra-domain routing, link state routing, dan OSPF. Kami beranggotakan yaitu Yuli Maulida Rofiah, Greg Laudi Akbar, Ida Liva Khairunisa, dan Silvi Maf'ul Sa'diyah. Next. Yang pertama, pengertian routing. Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-routing yaitu email, telepon call, dan data. Di dalam jaringan, router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing traffic. Next. Selanjutnya adalah konsep dasar routing, bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau host tujuan. TCP/IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerima paket data sampai pengirim paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Next. Terdapat dua bentuk routing, yaitu direct routing atau routing langsung dan indirect routing atau routing tidak langsung. Indirect routing atau routing langsung, yaitu paket dikirimkan dari satu mesin ke mesin lain secara langsung sehingga tidak perlu gateway, dan host berada pada jaringan fisik yang sama. Indirect routing atau routing tidak langsung, yaitu paket dikirimkan dari suatu mesin ke mesin yang lain yang tidak terhubung langsung sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway sebelum sampai ke mesin yang dituju. Next. Router atau perangkat-perangkat lain yang dapat melakukan fungsi routing membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, alamat tujuan atau destination address, yaitu tujuan atau alamat item yang akan di-routing. Yang kedua, mengenal sumber informasi. Dari mana sumber atau router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Selanjutnya, menemukan rute, yaitu rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Kemudian, pemilihan rute, yaitu rute terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. Yang terakhir, menjaga informasi routing, yaitu suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Next. Static routing dan dynamic routing. Static routing adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Untuk dynamic routing
yaitu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Next. Sini ada gambar topologi dari static routing yang memiliki 3 buah router, 3 PC, dan untuk menghubungkan menggunakan kabel DTI. Untuk yang dynamic routing menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 5 PC. Next. Kelebihan static routing yaitu meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Dan yang terakhir, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Untuk yang kelebihan dynamic routing, yang pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang kedua, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang ketiga, jika ada jalur yang rusak, tetap aman. Yang terakhir, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Next. Kekurangan setting yaitu network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Kekurangan dynamic routing. Bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Next. Cara kerja static routing yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewati paket data yang ada pada jaringan. Cara kerja dynamic routing. Protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi. Juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Autonomous System atau yang disingkat AS merupakan suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix di mana kelompok tersebut terkoneksi dan dijalankan oleh satu atau sistem memiliki dua buah mekanisme routing, yaitu intra-domain routing dan interdomain routing.
Intradomain routing merupakan mekanisme routing yang dilakukan di dalam sebuah AS, sedangkan interdomain routing adalah mekanisme routing yang dilakukan di luar antara AS agar bisa berhubungan satu sama lain. Berikut adalah contoh topologi autonomous system. Berdasarkan gambar di atas, dapat dianalogikan bahwa sebuah AS merupakan sebuah universitas. Misalnya, AS 65303 merupakan sebuah universitas maka dalam AS 65303 mempunyai kebijakan atau protokol sendiri agar di antara jaringan yang berada di dalam AS 65303 dapat melakukan sebuah koneksi. Protokol tersebut yang disebut dengan intra-domain routing agar di antara suatu badan dengan badan yang lain di dalam autonomous system tersebut dapat terhubung. Badan tersebut dalam cirinya nyata merupakan sebuah router, sedangkan AS 65303 memiliki sebuah badan yang terkoneksi juga dengan autonomous system lain, misal AS 65202. Protokol seperti ini yang disebut inter-domain routing, jadi universitas tersebut dapat melakukan sebuah koneksi. Perbedaan antara intra-domain routing dan inter-domain routing. Kalau intra-domain routing ini berjalan dalam sebuah autonomous system, mengabaikan internet di luar autonomous system tersebut, jadi hanya memperhatikan koneksi yang berada dalam autonomous system saja. Protokol yang biasa digunakan dalam intra-domain routing adalah Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol yang populer digunakan untuk intra-domain routing adalah RIP, Routing Information Protocol, dan OSPF, Open Service First. RIP adalah menggunakan distance vector merupakan vektor protokol sederhana dan sudah lama digunakan. OSPF menggunakan algoritma shortest path dan lebih baik dari protokol RIP. Kemudian interdomain routing. Routing ini berjalan antar autonomous system. Mengasumsi internet terdiri dari sekumpulan interkoneksi autonomous system. Normalnya dalam interdomain routing terdapat sebuah dedicated router pada tiap autonomous system yang berfungsi menangani traffic interdomain. Protokol yang biasanya digunakan interdomain routing adalah EGP, dan protokol routingnya ada EGP dan BGP. Selanjutnya link state routing, kode. Mandi. Protokol routing state adalah salah satu dari dua kelas protokol routing digunakan dalam paket switching untuk komunikasi sama jarak. Yang lainnya adalah protokol routing jarak vektor. Contoh protokol routing status router mencakup open, status status OSPF, dan intermediate system to immediate system IS. Jadi protokol ini digunakan oleh setiap node switching dalam jaringan, yaitu node yang disiapkan untuk meneruskan paket di internet. Ini disebut router. Maksud dasar dari link state routing adalah bahwa setiap node membuat peta konektivitas ke jaringan dalam bentuk grafik yang menunjukkan node mana yang terhubung ke node lain. Setiap node kemudian secara independen menghitung jalur logis terbaik berikutnya dari sana ke setiap tujuan yang mungkin dalam jaringan. Setiap jalur
Setiap kumpulan jalur terbaik kemudian akan membentuk tabel perutian setiap node. Ini berbeda dengan protokol routing jarak vektor yang bekerja dengan meminta setiap node berbagi tabel routingnya dengan tetangganya. Dalam protokol link state, satu-satunya informasi yang lewat antar node adalah konektivitas yang terkait. Algoritma link state dapat dikarakterisasi secara informal karena setiap node memberitahu dunia tentang tetangganya. Next. Kemudian pengertian dari OSPF. OSPF adalah singkatan dari Open Source merupakan routing protokol open standard yang digunakan oleh berbagai macam vendor termasuk Cisco. OSPF menggunakan link state protocol yang menggunakan algoritma Dijkstra dan mendukung ILSM atau CIDR. OSPF ini mendukung Secure Cost Spot Balancing, yang artinya setiap node akan diperhitungkan berapa jumlah cost yang dibutuhkan untuk mencapai node tujuan. OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya, membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area dan harus memiliki satu area yang disebut sebagai area 0 atau backbone area. Semua area selain area 0, non-backbone area harus terhubung ke area 0. OSPF dari skabilitas lebih baik dibandingkan dynamic routing lainnya yang menggunakan sistem vektor karena menggunakan link state protokol. OSPF akan mengirimkan hello packet setiap 10 detik sehingga node yang terhubung akan selalu terupdate. Contoh topologi dengan OSPF. Ini kita akan membuat topologi dengan OSPF, yaitu praktikum kita, di mana ada area 1, area 2, dan area 3. Kita akan menghubungkan PC1 ke PC2 dengan menggunakan OSPF. Apa ada? Karakteristik OSPF merupakan routing protokol jenis link state, sehingga setiap router memiliki data atau gambaran topologi yang ada pada jaringan. Menggunakan hello packet untuk mengetahui beberapa network router atau router tetangga. Routing update hanya dikirimkan apabila ada perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast. Dapat dibagi menjadi beberapa kelompok area menggunakan cost sebagai patokan. Dalam memilih jalur terbaik dengan cost terendah akan menjadi jalur terbaik. Tidak memiliki batasan box sehingga sangat bagus digunakan pada jaringan skala besar. Closed routing protocol OSPF mendukung IP address yang sudah di subnetting. Nah, algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma rakus yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non-negatif. Input algoritma ini adalah sebuah graf berarah yang berbobot dan sebuah titik asal dalam himpunan garis. OSPF memiliki 3 tabel yang berguna untuk melakukan routing, yaitu Next for Tab
network tabel yang dikenal juga sebagai adjacency database yang berguna untuk menampilkan informasi directly connected router atau networks. Command yang digunakan adalah show IP OSPF network. Yang kedua, database tabel yang dapat disebut juga sebagai LSDB atau Link State Database yang berguna untuk menampilkan semua kemungkinan informasi yang dapat diakses dalam command show IP OSPF database. Routing tabel berguna untuk menampilkan base route menuju network destination yang dapat kita lihat dengan command show if route. Next. Lalu, selama melakukan routing atau melakukan kerjanya, OSPF memiliki 5 paket yang terus bekerja agar routing dapat bekerja, yaitu yang pertama, hello, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan neighbor yang terhubung langsung atau directly connected. Yang kedua, database descriptor atau DBD yang berisi daftar router ID dari router di mana LSA diterima dan sequence number. Yang selanjutnya, link state request atau LSR untuk permintaan LSA atau link state advertisement. Yang selanjutnya, link state update atau LSU untuk reply dari LSR yang berisi informasi yang diminta. Yang terakhir, link state acknowledgement atau LSA JK yang digunakan untuk menginformasi bahwa link state information sudah diterima. Next. 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 Sik. Kelebihan OSPF, yaitu open standard, tidak ada batasan jumlah hop, tidak menghasilkan routing loop atau paket yang dikirim tidak sampai ke tujuan. Dan terakhir, waktu yang diperlukan untuk konvergensi cepat. Kekurangan OSPF, mengkonsumsi lebih resource CPU, kompleks dalam hal desain dan implementasi, hanya mendukung equal load balance, membagi beban sama rata terhadap root yang ada, hanya mendukung protokol IP, dan lebih rumit. Next. Area pada OSPF. Area pada OSPF mengacu pada sekumpulan router yang memiliki area ID yang sama network. Network
OSPF harus memiliki area khusus yang disebut area 0 atau backbone area, dan area lainnya harus terhubung dengan area 0. Maka dari itu area 0 harus memiliki bandwidth yang besar sehingga bisa melayani traffic area yang lain. Beberapa area yang ada dalam OSPF yaitu 1. Standard area adalah area standar yang digunakan oleh OSPF. Area ini dapat menerima link update intra-area, root summaries, inter-area, dan root eksternal. Yang kedua, backbone area adalah pusat dari OSPF di mana semua area akan terkoneksi langsung pada area ini. Area ini akan selalu diberi label area 0. Pertukaran informasi routing network terjadi pada area ini. Yang ketiga, stub area disebut ujung dari network. Database-nya berisi root network internal dan sebuah rute default. Yang keempat, totally stub area, di mana area ini yang mirip dengan stub area. Database-nya berisi root untuk area sendiri dan sebuah root default. Yang kelima, not so stable area atau NSSA adalah area yang database-nya berisi root internal dan sebuah optional root default. Rute didistribusikan ulang dari sebuah proses routing yang terkoneksi. Yang keenam, totally NSSA adalah area yang hanya didesain untuk perangkat DR dan DBR. Dalam jaringan broadcast multicast, DR atau designated router dan BDR, backup designated router, sangatlah diperlukan. DR dan BDR akan menjadi pusat komunikasi seputar informasi OSPF dalam jaringan tersebut. Semua paket pesan yang ada dalam proses OSPF akan disebarkan oleh DR dan BDR. Maka itu, pemilihan DR dan BDR menjadi proses yang sangat kritikal. Sesuai dengan namanya, BDR merupakan shadow dari DR. Yang adanya BDR tidak akan digunakan sampai masalah terjadi pada router DR. Ketika router DR bermasalah, maka kendali langsung diambil oleh router BDR, sehingga perpindahan kendali akan berlangsung dengan smooth. Proses pemilihan DR atau BDR tidak lepas dari peran penting Hello Packet. Di dalam Hello Packet ada sebuah file berisikan ID dan nilai priority dari sebuah router. Semua router yang ada dalam jaringan broadcast multi-access akan menerima semua hello dari semua router yang ada dalam jaringan tersebut pada saat kali pertama OSPF berjalan. Router dengan nilai
priority tertinggi akan menang dalam pemilihan dan langsung menjadi DR. Router dengan nilai priority di urutan kedua akan dipilih menjadi BDR. Status DR dan BDR ini tidak akan berubah sampai salah satunya tidak dapat berfungsi dengan baik. Meskipun ada router lain yang baru bergabung dalam jaringan dengan nilai priority-nya lebih tinggi. Secara default semua router OSPF akan memiliki nilai priority 1. Range priority ini adalah mulai dari 0 hingga 255. Nilai 0 akan menjamin router tersebut tidak akan menjadi DR atau BDR, sedangkan nilai 255 menjamin router ID biasanya akan menjadi sebuah tiebreaker jika nilai priority-nya sama. Jika dua buah router memiliki nilai priority yang sama, maka yang menjadi DR dan BDR adalah router dengan nilai router ID tertinggi dalam jaringan. Setelah DR dan BDR terpilih, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan seluruh informasi jalur dalam jaringan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.